Selanjutnya, untuk cara yang ketiga, yaitu menghitung volume dengan cara menghitung rata-rata dari volume terkecil dan terbesar. Nah, penggunaan cara ini jika sebuah benda itu memiliki ukuran alasnya yang tidak beraturan. Jadi misalkan yang alas bawahnya besar, alas atasnya kecil, atau bisa saja nanti pas tengah-tengah besar, pas ujung-ujungnya kecil, bisa aja seperti itu. Nah, cara menghitung volumenya yaitu dengan cara menghitung rata-rata dari volume terkecil dan terbesar. Nah, di sini ada gambar sebuah monumen, di mana monumen ini memiliki sisi alas dan sisi atasnya atau sisi tutupnya itu memiliki ukuran yang berbeda, di mana sisi alasnya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran sisi atasnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan volumenya untuk bangun ruang sisi datar yang sisi alas dan sisi atapnya itu atau sisi atasnya itu tidak sama ukurannya? Nah, caranya kita pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu. Kira-kira monumen ini itu mirip dengan bangun ruang sisi datar apa sih? Nah, karena di sini si monumen ini memiliki alas dan atas atau sisi alas dan sisi atas yang sejajar dan bentuknya sama atau kongruen, maka monumen ini mirip dengan prisma. Nah, jadi bangun ruang pada gambar monumen ini adalah prisma. Nah, pertama kita harus mencari volume terkecil. Rumus volume yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, untuk volume terkecil kita menggunakan luas alas yang terkecil, yaitu di sini 1 meter. Nah, dikali tinggi prismanya. V sama dengan luas alas. Kita menggunakan rumus luas alas persegi karena di sini bentuknya persegi. Bisa menggunakan sisi kali sisi atau S kali S atau P dikali L. Karena di sini panjang dan lebarnya sama, maka kita masukkan yaitu panjangnya 1, lebarnya 1 dikali 1 dikali tinggi prismanya itu adalah 5 meter. Maka 1 kali 1 adalah 1 dikali 5 yaitu 5 meter kubik. Nah, untuk mencari volume terbesarnya, kita mencarinya dengan menggunakan luas alas yang terbesar pada monumen ini, yaitu di sini ada luas alas terbesarnya itu adalah dengan panjang dan lebar 2 meter. Maka kita masukkan rumusnya, karena alasnya juga berbentuk persegi, maka bisa menggunakan rumus S kali S atau P dikali L dikali tinggi prisma. Panjangnya 2 meter dan lebarnya 2 meter dikali tinggi prisma 5 meter. Maka 2 kali 2 adalah 4 dikali 5 20 meter kubik. Nah, selanjutnya setelah kita mencari volume terkecil dan terbesar, maka kita menghitung volume rata-ratanya. Menghitung volume rata-ratanya yaitu V sama dengan volume terkecil ditambah volume terbesar dibagi 2. Volume terkecilnya adalah 5, volume terbesarnya adalah 20, maka 5 ditambah 20 adalah 25. 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 meter kubik. Jadi volume monumen ini adalah 12,5 meter kubik. Untuk cara yang keempat, yaitu menghitung luas permukaan dan volume dengan cara menaksirkan bangun ruang sisi datar tidak beraturan dan menggabungkannya. Atau istilah sederhananya, yaitu menghitung luas permukaan dan volume gabungan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, setelah kita bisa memilih mana bangun ruang sisi datar beraturan yang mendekati dan dapat digunakan untuk menentukan volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar tidak beraturan. Jadi kan sebelumnya kalian sudah bisa ya memilih bangun ruang sisi datar beraturan mana yang kira-kira mirip dengan bangun ruang sisi datar tidak beraturan untuk agar bisa
kita itu menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya kita harus bisa menentukan luas permukaan dan volume gabungan dari sebuah bangun ruang sisi datar tidak beraturan. Nah, di sini ada sebuah tenda. Ya, tenda ini merupakan gabungan dari prisma segitiga bagian atapnya dan bagian bawahnya merupakan balok. Jadi, bangun ruang sisi datar tidak beraturan ini merupakan gabungan dari balok dan prisma segitiga. Maka, untuk menghitung luas permukaan dan volumenya yaitu sebagai berikut. Nah, misalkan di sini diketahui ya, lebar dari balok pada tenda ini adalah 2 meter, panjangnya 3 meter, tinggi baloknya adalah 3 meter. Lalu tinggi atap tenda ini yaitu 1 meter dan sisi dari atapnya yaitu 2 meter. Berarti di sini juga 2 meter dan panjang atapnya yaitu 3 meter. Atau biasanya kalau dalam prisma seperti ini tuh disebut tinggi. Untuk mencari luas permukaan, maka kita bisa menjumlahkan sisi-sisi bangun ruang terluarnya. Nah, jadi analisis terlebih dahulu, apakah balok tersebut memiliki tutup atau tidak? Dan prisma memiliki sisi yang menempel pada balok atau tidak. Nah, jika digambarkan akan seperti ini kan? Nah, jadi kita harus analisis apakah bagian tengahnya ini bolong atau memang ada sekat. Ya, biasanya pada tenda seperti ini untuk sisi bawah dan atapnya itu tidak ada sekat di tengah-tengahnya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus luas permukaan balok tanpa atap dan luas permukaan prisma tanpa salah satu sisinya. Nah, jadi seperti ini. Luas permukaan balok. Jadi yang pertama kita mencari luas permukaan balok terlebih dahulu. Nah, di sini kan biasanya luas permukaan balok itu 2 dikali P dikali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 dikali L dikali T. Karena tidak memiliki atap, baloknya tidak memiliki atap atau balok tanpa atap ya, balok tanpa sisi atas, maka di sini untuk P kali L-nya tidak dikalikan 2 ya, jadi rumusnya L sama dengan P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Nah, panjangnya itu adalah 3 meter ya, ini panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter ditambah P dikali T, panjangnya 3 meter, tingginya 3 meter ditambah 2 dikali 2 dikali 3 L-nya 2, tingginya 3. Nah, kita langsung hitung, operasikan. 3 dikali 2, 6, 3 kali 3, 9, 9 dikali 2, 18, 2 dikali 3, 6, 6 dikali 2, 12. Maka 6 ditambah 18 ditambah 12, yaitu 36 meter persegi. Nah, selanjutnya kita mencari luas permukaan bagian prisma segitiganya atau bagian atasnya, yaitu luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya di sini kan prisma segitiga ya, berarti di sini alasnya adalah segitiga. Segitiga itu rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Karena segitiganya ada 2, yaitu bagian depan dan belakang ya, depan belakang, maka dikalikan 2 kali setengah kali alas kali tinggi ditambah luas selimut. Karena salah satu sisinya tidak ada ya, ini yang menempel pada kubus tidak ada, maka kita tinggal jumlahkan luas sisi yang lainnya, yaitu sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Maka karena ini sisinya berbentuk persegi panjang,
dan ada dua sisinya, yaitu sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Maka 2 dikali P dikali L, 2 dikali 3 dikali 1. Karena panjangnya 3, lebarnya 2. Lalu kalau ini karena alasnya 2, tingginya 1, maka setengah kali 2 kali 1. 2 dikali 1, 2, 2 dibagi 2, 1, 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Maka 2 ditambah 6 adalah 8 meter persegi. Nah, jadi luas permukaan gabungannya tinggal kita jumlahkan. Luas permukaan balok ditambah luas permukaan prismanya, yaitu 36 ditambah 8 adalah 42 meter persegi. Nah, selanjutnya kita mencari volumenya. Nah, seperti biasa mencari volume balok dan volume prisma segitiga lalu nanti digabungkan. Nah, untuk volume balok rumusnya yaitu P dikali L dikali T. 3 dikali 2 dikali 3, karena panjangnya 3, lebarnya 2, dan tingginya 3. Tinggal kalikan, 3 kali 2, 6, 6 kali 3, 18 meter kubik. Lalu kita mencari volume prisma segitiga. Volume prisma rumusnya luas alas dikali tinggi. Di sini alasnya itu berbentuk segitiga, maka rumus luas alas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, lalu dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 3 meter. Alasnya adalah 2, tingginya 1. Maka setengah dikali 2 dikali 1 dikali 3. 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Dikalikan 3. Jadi volumenya adalah 3 meter kubik. Volume gabungannya kita tinggal jumlahkan saja. Volume balok ditambah volume prisma segitiga, yaitu 18 ditambah 3 sama dengan 21 meter kubik.